Dari pengalaman Anda sendiri, sebagai Gubernur NTB di saat menjabat, lalu begitu ya, seperti apa sebetulnya Anda melihat, anggaran-anggaran khususnya dari APBD sendiri begitu? Apakah memang menurut Anda betul banyak hal yang absurd selama ini Pak TGB? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan setiap kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung itu punya visi dan misi ya. Dan visi dan misi itu kemudian dituangkan dalam dokumen pembangunan, terutama dokumen pembangunan jangka menengah. Dan dalam visi misi itu sebenarnya bisa dicari kata-kata kunci ya untuk bisa menjamin budgeting policy itu sesuai dengan kebutuhan rakyat. Nah, kami di NTB dulu misalnya itu mengembangkan ada 3 kriteria. Jadi setiap program itu harus memenuhi 3 kriteria itu. Itu kami singkat dengan PIN ya, percepatan, inovasi, dan nilai tambah. Jadi setiap program yang diajukan oleh SKPD itu harus bisa melewati 3 saringan ini. Jadi dia harus memiliki nilai percepatan, ya, tidak boleh business as usual. Yang kedua, inovasi. Jadi ada pengembangan dari program yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, nilai tambahnya harus bisa diukur dengan jelas. Nah, jadi dengan mengembangkan 3 kriteria ini kami bisa membuat satu arsitektur penganggaran yang lebih rasional gitu. Dan memang sesuai dengan harapan masyarakat sehingga kemudian tercermin pada outcome pembangunan. Jadi misalnya dulu di NTB selama 10 tahun dari 2008 sampai 2018 itu kita bisa menurunkan kemiskinan misalnya sangat impresif ya, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia penurunannya dari 24 menjadi sekitar 13, sekian, hampir 14%. Rata-rata 1% setiap tahun. Jadi ini bisa dicapai kalau budgeting policy-nya memang dilaksanakan dengan konsisten gitu. Dan memang betul-betul ada kriteria yang dipedomani. Jadi TAPD yang merupakan tim anggaran pemerintah daerah itu harus betul-betul konsisten dengan itu. Dan tidak boleh ada program titipan. Semua harus berdasarkan pada alur yang teknokratik, birokratik, dan juga aspiratif. Saya pikir kalau itu dilakukan, kita bisa meminimalisir sangat maksimal ya, sangat optimal hal-hal yang misalnya pemborosan yang seperti diilustrasikan oleh Pak Presiden tadi. Oke, Jadi saya baik. sampai tadi agak geleng-geleng karena itu saya pikir sudah tidak terjadi lagi gitu, tapi ternyata masih Masih terjadi. ada begitu ya. Baik, tadi Anda, artinya kurang lebih selama ini, semasa Anda menjabat begitu Pak TGB, memang Anda sudah berfokus Ya, kepada orientasi hasil begitu ya. Kemudian tadi Anda menyebutkan juga, iya. tidak boleh ada program titipan, tapi sejauh pengetahuan Anda begitu, program titipan seperti apa Pak biasanya yang mungkin, ada begitu kepada pemerintah daerah sendiri Pak? Ya, kadang-kadang ada aspirasi-aspirasi dari anggota-anggota DPRD misalnya, yang sama sekali tidak inline dengan program prioritas. Nah, kalau misalnya inline, oke lah, boleh masuk ya sebagai bagian dari aspirasi wakil masyarakat ya, wakil rakyat. Tetapi kalau tidak inline, nah, tidak masuk akal, hanya pemborosan, ya harus berani dibuang. Demikian juga kepala daerah juga ya harus konsisten gitu. Jadi dari awal sampai akhir penganggaran harus terencana. Jangan kemudian di tengah jalan tiba-tiba ada terbersit dapat ilham tertentu lalu memaksa misalnya, wah harus begini, saya mau ini dimasukkan gitu. Jadi sinyal-sinyal konsistensi ya, yang dibangun dari awal berdasarkan kriteria yang jelas ya, harus ada percepatan, harus ada inovasi, harus menciptakan nilai tambah. Nah, itu harus betul-betul dipedomani. Kalau konsisten menurut saya dari pucuk pimpinan tertinggi itu pasti juga akan menjaga keseluruhan sehingga semua juga konsisten dengan perencanaan. Menurut Anda sendiri, poin pengawasan ini seperti apa sebetulnya pengawasan atau evaluasi begitu ya dari baik dari, atas ke bawah ataupun juga dari bawahan ke atasan sendiri begitu? Apakah memang sudah berjalan dengan sangat baik untuk evaluasi atau masih justru malah, tidak berjalan sama sekali atau bahkan mungkin bersama-sama nih yang atas dan juga bawah mungkin melakukan, kegiatan, yang tadi ya, hal-hal tersebut, membuat hal-hal absurd ini secara bersama begitu Pak. Seperti apa sebetulnya kondisi yang Anda lihat, pemahaman Anda selama ini di lapangan Pak TGB? Ya Mbak Iva, jadi begini, yang kita bicarakan ini kan sebenarnya budgeting policy, ya, jadi bagaimana politik kebijakan anggaran. Dan kebijakan anggaran itu kan awalnya adalah alokasi. Jadi ada 2 hal ya, pertama penyusunan anggaran,
untuk siapa saja anggaran itu dialokasikan dananya, lalu yang kedua pengawasan dalam pelaksanaan. Nah, isu yang diangkat oleh Pak Jokowi, Pak Presiden itu pada yang pertama gitu, bagaimana alokasi anggaran, bagaimana budgeting policy-nya. Nah, saya ingin sampaikan sederhananya alurnya itu kan pemerintah daerah itu bikin TAPD. TAPD itu tim anggaran pemerintah daerah. Itu pimpinannya Pak Sekda. Nah, di situ semua kepala dinas mengajukan kami mau ini A, B, C, dan seterusnya. Lalu dirangkum oleh Pak Sekda, lalu kemudian berdasarkan garis-garis besar itu kemudian diberikanlah dinas A ini sekian dan seterusnya. Sampai kemudian alokasi anggaran itu habis. Nah, itu kemudian dimasukkan ke kepala daerah, gitu, bupati atau wali kota atau gubernur. Jadi bupati, wali kota atau gubernurlah approval terakhir dari rancangan anggaran sebelum diajukan ke DPRD. Sebelum dibahas ya sebagai RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Nah, jadi memang pada titik itu sangat krusial ya kepala daerah untuk mau menghabiskan waktunya memeriksa secara detail. Karena Mbak Iva dan Pak Trubus dan para pemirsa kita tahu kan setan itu di detail gitu ya. Jadi awalnya judulnya bagus, memberantas stunting, tapi turunannya itu yang aneh seperti yang Pak Jokowi sampaikan gitu. Jadi kadang mohon maaf ya kepala daerah hari ini karena produk pemilihan langsung dia lebih suka turun ke masyarakat, salaman-salaman, ngobrol-ngobrol, dia lupa bahwa ada anggaran daerah yang merupakan tanggung jawab utamanya karena itu instrumen utama dari pemerintah daerah untuk membangkitkan ekonomi, untuk menggerakkan pertumbuhan di daerah. Ya, jadi lebih fokus ke pencitraan begitu ya Pak TGB ya? Ya apapun lah namanya, tapi kadang lupa gitu bahwa dia punya instrumen nih untuk membangun daerahnya, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Namanya anggaran belanja pemerintah daerah gitu. Jadi seringkali ketika masuk ke meja kepala daerah, lalu tanda tangan saja. Dia nggak lihat itu satuan tiganya kayak apa, detailnya seperti apa. Nah, harusnya kalau kepala daerah mau konsisten dengan visi misinya, lalu menetapkan kriteria yang bagus, maka rancangan yang masuk ke dia itu pasti akan bagus begitu. Dan kalaupun belum bagus, dia punya cukup waktu ya untuk kemudian mengkoreksi. Dan itu memang dia harus mendedicate waktunya untuk bersedia mengkoreksi itu gitu, karena itulah yang akan dilaksanakan. Nah, kalau kemudian dia approval lalu masuk ke DPRD, lalu di DPRD juga ada anggaran-anggaran yang dimasukkan oleh DPRD sebagai aspirasi, nanti ujungnya kembali lagi ke kepala daerah dalam diskusi-diskusi. Jadi sebenarnya kepala daerah itu punya sangat cukup waktu, ruang yang disiapkan oleh undang-undang, yang diberikan kewenangannya. Ya. Karena kepala daerah itu kan pemegang kekuasaan keuangan tertinggi di daerah. Jadi dia punya cukup waktu. Tergantung dia mau atau tidak mendedikatkan. Nah, kalau dia sudah menggunakan semua kewenangannya, memelototi, lalu kemudian keluarlah postur anggaran yang ideal menurut dia, lalu diketok menjadi anggaran pendapatan belanja daerah, lalu dilaksanakan, barulah saat itu mulai bekerja para aparatur pengawas, baik internal maupun eksternal. Internal itu ada namanya inspektur. Ya, itu pengawas pemerintah. Lalu ada BPKP. Eksternal itu ada BPK nanti. Tapi itu kerjanya adalah setelah approval. Gitu. Pak TGB, jadi memang kepala daerah itu sangat penting. Dia mendedikasikan waktunya sungguh-sungguh untuk membangun postur anggaran yang sehat.